Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'd. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita hormati Badan Kemakmuran Masjid Ar-Rahman dan seluruh penelitian pelaksanaan acara pada malam yang berbahagia ini. Bersama pula kita hormati Bapak pimpinan kita, Bapak Kepala Desa Lalang yang alhamdulillah hadir bersama kita, seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, demikian juga para khatib, para imam, para bilal, tokoh-tokoh masyarakat, tuan-tuan guru kita yang berhadir di majelis yang mulia ini. Mari kembali kita memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini merupakan malam perdana melaksanakan acara disebut dengan acara unggahan yang belum pernah dibuat di dusun Nasak khususnya. Mungkin di beberapa dusun desa Lalang sebahagian mungkin pernah dibuat. Maka dari itu menikmat diberikan Allah kesempatan, ruang dan waktu yang masih diberikan kepada kita. Banyak-banyaklah mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur karena detik-detik waktu menyambut bulan suci Ramadan itu tidak semua orang mendapatkannya. Maka doa yang pernah kita panjatkan beberapa hari, beberapa bulan yang lalu, tidak semua orang dapat terijabah. Tapi ada kalanya di detik-detik doa itu diijabah. Tinggal beberapa hari lagi memasuki bulan suci Ramadan, justru di hari detik-detik masuk Ramadan itu pula sebagian saudara kita pulang ke rahmatullah. Doa yang mana itu? Itulah doa yang Bapak Ibu manjatkan di saat Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balaghna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami bulan Rajab. Rajab sudah selesai. Wa Sya'ban dan bulan Sya'ban sebentar lagi selesai. Sebagian kita mendapatkannya, sebagian lain tidak dapat momen waktu untuk tetap di dalam kondisi beribadah di bulan Sya'ban. Ada
satu titik final lagi doa itu, wa ballagna Ramadan, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Itu kita malam ini pun belum ada jamin untuk sampai doa itu, tetapi dengan satu harapan, doa mohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu bahagia acara ini, bahagia dari satu kecintaan harapan doa juga, dengan harapan doa dijabah Allah. Allahumma ballagna Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan. Dari itu, detik ini kita masih merasakan nikmat Allah, berharap mendapatkan bulan istimewa untuk beribadah. Harapan doa kita itu diri kita, saudara-saudari kita, keluarga kita, khususnya di desa Lala, umumnya seluruh umat Islam di dunia ini mendapatkan nilai kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari bersama kita hadiahkan kepada Rasul junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan lirih ucapan kita rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dapat bertemu. Jika tak dapat nanti bertemu langsung di alam nyata dunia fana ini, berharap dalam mimpi pun kita dapatkan mimpi bertemu Rasulullah. Jika itu pun andai tak dapat kita temukan, kita berharap di akhirat nanti satu pilihan bertemu dengan Rasulullah SAW. Jika itu pun tak dapat memandang wajah Rasulullah, harapan kita mendapatkan syafaatnya kelak berkumpul di pada mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Selawat mana itu? Silakanlah selawat mana pun mau diamalkan. Kalau demikian, seperti apa terapakan Rasulullah SAW bahwa man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah sekali, Allah balas 10 kali. Nah, selawat mana itu? Selawat mana yang penting berselawat, apalagi selawat-selawat yang dapat diamalkan, dapat dibaca dengan kuat, tak dapat kami ikut kawan. Kalau tak ada dapat dalam hati agak atau pendek bukan soal Pak. Yang penting bagaimana mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin amanal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibu bapak hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini izinkan kami menyampaikan beberapa pesan sekaligus membuka wawasan keilmuan kita yang berkaitan dengan unggahan agar tidak salah paham baik dalam kondisi kajian berkaitan dengan agama, literatur budaya, agar semakin kita tidak merasa bahwa tunggal ini seakan-akan bukanlah amalan-amalan bermanfaat, bahkan ada yang menyebutnya bid'ah oleh karena tak pernah dibuat oleh orang dusun dia. Maka perlu dibuka wawasan karena sambutan tentang tunggal ini macam-macam. Kira-kira Bapak Ibu, apa perlu ditemukan di jawabannya di beberapa lisan manusia langsung lewat ucapan ataupun komen-komen lewat media sosial. Yang pertama, ada beranggapan itu bukan amalan sunnah, itu amalan bid'ah yang menyesatkan. Apa dulu?
Yang kedua, Anda menganggap itu enggak, itu amal orang Jawa. Masa kita orang Melayu masih buat itu? Entah kita Betawi, entah kita Batak, masa ikut sunggahan? Kampung jawab pertanyaan itu. Yang ketiga, Anda menganggap itu cuma budaya, tidak ada kait dengan agama. Kenapa pula dapat menonton mesti dengan acara pernikahan? Tiga, yang keempat, respon dari orang yang percaya tak percaya. Contohnya, kami percaya Ustaz tidak ada. Masa pula pak makan masing-masing di rumah sudah kan? Mau tuh kata. Itulah makanya Bapak Ibu, supaya anak cucu kita di belakang hari nanti dia tidak mengklaim sebuah acara, sebuah amalan itu sebuah acara kesesatan. Itu berawal kalau kita luruskan pemahaman identitas di zaman ini. Apa yang dijawab dan bagaimana secara historis tentang kita itu sendiri? Bila nanti masa kalau ini baik dipandang dalam beberapa hadis itu, barang siapa yang buat satu kebaikan yang diikuti oleh banyak orang, maka dia pun mendapatkan pahala kebaikan yang dilakukan yang buatnya dari umum. Tapi sebaliknya, barang siapa yang buat satu keburukan baik pemikiran atau cara lalu diikuti oleh banyak orang, maka dia menanggung dosa pulang datang. Maaf, ibu bapak pesta, diundang lagi keyboard itu bahasa orang-orang yang lama itu katanya keyboard telanjang. Ya, keyboard itu dinyanyikan, terus banyak orang nonton, kereta orang hilang pun. Nah, dimana kau undang di kampung ini, maka orang yang ikut pertama sekali mengadakan itu diikuti oleh banyak orang yang berisi dengan acara maksiat, maka itu menanggung dosa. Sebab itu waspada. Nah, sekarang mari kita mulai pemahaman ini, dan ini merupakan momen terbaik di sejarah Bapak Ibu Desa Lalang, apalagi banyak rahmat. Kabarnya belum pernah selama masjid ini berdiri, belum pernah ada acara pernikahan. Makanya dari gagasan dari UKM atau Bapak Adurahan beserta jajaran, kemudian pernikahan desa, kemudian masyarakat dusun Kasang Laman baru khususnya mengadakan acara ini, walaupun sebagian tidak hadir, mungkin sebagian tak paham, sebagian juga ada capek, sebagian ada keraguan, sebagian memang tidak ambil peduli tentang ini. Kita bersangka baik saja Pak. Mari kita mulai supaya ini momen yang baik untuk kawan-kawan adik-adik kita itu ditanya langsung bisa jawab. Ya Bu, bisa dijawab. Kalau dari umum gembira itu banyak. Coba lihat surat Yunus ayat 58. Kenapa bisa? Pokok 5. Quran surat Yunus 58 itu. Bahwa Allah katakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Dibilang sama. Fa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan Dibilang apa? apa yang dimuliakan Allah agama Islam ini. Wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya. Apa tafsir rahmat di situ? Tentang Al-Quran. Islam mengajarkan, Al-Quran juga memberitahukan tentang beberapa pengajaran yang baik silaturahimnya, makan bersamanya, sedekahnya, kemudian satu pemikiran yang baik diadakan dan umum. Itu disebutkan di surat 58 itu wa khairum mimma yajma'un. Yang demikian ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, kalau demikian kita teliti dulu sejarah supaya jangan nanti menuding hemat. Apa istilahnya? Apa istilah Ustaz bilang orang Jawa semuanya gitu ya. Saya baru tahu secara historisnya. Sewaktu Islam berkembang di Indonesia ini, di Nusantara ini, kita kan kenal dalam sejarah ada namanya Wali Songo, Wali 9. Dan antara Wali 9 itu, Wali Songo itu ada namanya Sunan Kalijaga. Kita jawab dari Sunan Kalijogo. Kemudian benar yang Sunan Kalijogo. Jadi di sini kan banyak suku-suku.
terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah atau Jawa Barat Sunda. Di Sunda namanya disebut bunga, asal bunga, bisa juga di Jawa Barat terus abis itu sudah kawan kena si alergi ke nama orang kan nama hewan naik, bisa kena naik semangat kita, naiknya masalah keimanan kita, semangat buruknya kita pahami, naik. Kemudian acara itu ada di masjid, ada di musola, lapak, di rumah. Nah, itu asal ya Pak. Nah, lalu pertanyaan, apakah orang Jawa lebih Islam dari orang Melayu? Ini Bapak harus tahu ini, sehingga seakan-akan orang Melayu tak ada penggak. Itu Bapak lupa, ulama-ulama kita dulu di Sumatera Utara ini sampai lapak disebarkan lagi Melaka, bahkan sampai ke Barani kita tak apa istilah itu, tapi hilangkan ke Barani Pak. Dari dulu itu ada acara munggang di Aceh namanya munggang, di Batu munggang. Nah, orang Melayu juga ada namanya itulah munggang. Kita tak tahu istilah itu, di Aceh namanya munggang, cuma ada bedanya. Sebagaimana diajarkan oleh Sunan Kalijaga, dibedakan sampai cara melaksanakannya. Kalau bahasa sekolah, esensi dari sebuah acara itu isinya tetap sedekah, silaturahim, salam-salam bermaaf-maafan, kemudian makan bersama, udah pulang. Apalagi diisi dengan doa-doa arwah. Pertanyaan, kapan pula Ustaz orang Melayu melakukan itu? Di akhir-akhir sahabat itu bersedekah kasih arwah, tapi di rumah-rumah sedekah lagi yang ibu buat akhir pakai rantang datang dengan Ustaz tak doakan akhir buat di rumah dia dipotong lalu buat kambing tapi dijual. Rencanakan akan jika ini bisa berubah dan disampaikan Pak Kades dari pihak desa satu ibu, dari UKM satu ekor. Insyaallah Allah panjang umur nah itulah megangnya. Cuma itu tak ada orang dalam yang berani begitu, maka dijual lah kemudian kambing itu dibawa beberapa kilo, dibuatlah oleh mama-mama dapur, diundanglah acara itu megang itu Bu, itu dapat memegang. Lalu dibuatlah secara besar oleh orang kita Jawa, karena Jawa Tengah wajib memimpin. Maka kalau kita paham kajian agama, kita tidak anti suku. Ini kultural kebudayaan kebinekaan tunggal ika itu paham bahwa agama Islam bukan untuk merusakkan budaya. Selama budaya itu tak bertentangan dengan syariat, itu boleh ikut. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, jangan ikut. Nah, bagaimana kita selalu menjaga itu buat masjid di rumah-rumah dibuat lagi masjid. Kenapa? Karena masjid sentral dan pusat keagamaan. Mau Jawa, Batak, Melayu, Sunda, Betawi, apapun sukunya, kita tidak sholatkan itu. Yang penting tidak Islam. Dia ingin silaturahim, dia ingin makan bersama, dia ingin berdoa. Adakah orang Islam tak boleh itu, Pak? Apa maksudnya? Tak ada. Sejak pula acara penggunaan apa sejak pikiran tonang bau tonang siapa sananya kemana buktinya Pak? Cuma beberapa pelaksanaan sampai Sunan Kalijaga itu tidak semua orang menerapkannya sesuai dengan teratur dalam sejarah itu. Seperti tahu yang pesan supaya nanti tidak menenggaji masalahnya dan tidak pula mempermasalahkan tidak masalah. Ini Sunan Kalijaga dipanggilnya lah masyarakat itu, jemaah-jemaah yang kumpul di masjid. Pelaksanaan itu sudah dilaksanakan, dibawa makanan masing-masing. Dah, cuma kita makan duluan karena itu lapar. Dah, dirubah makan. Nah, kau mau gitu, menjaga. Ustaz tak makan. Saya terima tak makan, dan harapnya 10 makan. Ceramah cuma 20 menit. Antara udah makan ceramahnya tak sampai 1. Cuma itulah
Apa itulah? Kalau lah kau gak ugat kau, kau ugat mato. Kalau itu kayak apa ya? Ini lagi nih. Ini tadi. Betul ya. Nah, ya. Udah gitu disuruh makanan itu makan dikumpulkan tanpa dikasih merek. Ya lama. Nah, nanti tulis. Mama tulis. Darwis. Jangan tulis. Tulis nah, apa aja waham mosquito. Kenapa nggak ditulis? Pertama, agar tidak timbul keriahan batin kita sedang siapa itu. Yang kedua, agar orang yang mengambil makanan itu tidak merasa berbau sendiri. Dikumpulkanlah itu apa makanan orang Batak dari dagang Islam. Kau dari inilah keragaman tapi tetap dalam kebersamaan. Kita sholat. Kapan itu? Kalau jumpa ceritanya ini yang baju. Ini kan muslimah. Dibaca biar Tapi kan nama kita itu. suka. Betul. Dibacalah oleh Ustaz kita kita apa kata dia? Umma idza rawaya wa ummatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal musyrikina wa al-Fatihah. Punya ayat apa? Orang muslim banyak. Kenapa sini sebungkusnya lah harapan Allah surah ayat sambil kita berkumpul silaturahim dapat sedekah arwah dapat kemudian saling bermaaf pendapat. Itulah esensi atau isi daripada pernikahan itu. Bukan sekedar datang sampai dia banyak makan bukan. Makanya salah orang rumah dong. Itu soal makannya, soal kebersamaan. Kalau soal makan harus bisa serba semua banyak. Kan itu tuh orang kita tuh orang tak makan, orang kaya semua ini. Satu udah kaya semua kayak gini dan dulu. Nah, itu ya. Nah, setelah itu ada makan-makan khusus yang sedangkan di zaman itu apa namanya ini? Kalau saya salah, karena saya bukan orang Jawa, apa nanti luruskan ini ada urusan. Ada urusan kita sudah. Nah, saya lupa namanya. Sampai dengar di baca sejarah tua kita di Jawa. Sugi ada ya, itu ada bangsa kita. Boleh ya? Yang dibawa oleh Songkot Surabaya pertama ketat. Orang lelak nanti kan bilang acara yang kurang cuma mereka kuliahkan di zaman semua itu. Nah, satu ketan orang yang mulai bilang pulut. Yang kedua apam opong manigunya. Dua, yang ketiga pisang raja. Pisang raja bukan raja, pisang raja. Itu pisang kajo. Orang tua bukan raja. Pula itu makanya yang dia tua lama. Kalau semua yang diangkat namanya asam. Asam itu macam kue apa juga, berbungkus dengan apa daun, kucing dia macam itu lebih bagus dulu. Tapi masalah namu dengan kuenya. Kenapa ini lele? Masalah ini lele dan salah kalau salah panen. Oh ini betul dari campur bala. Iya, agak gendut ya. Dari makan pula, oh ini pula aku udah masak. Kau ini kau lele udah masak. Yang ada makannya. Bukan raja Islam. Jangan berbentuk masalah nama ini. Tidak pernah kita tahu, tapi di Jawa ada bahasa itu banyak. Kenapa ketan? Bahasa Arab untuk mengawal itu. Apa itu? Bahasa Al-Quran. Asal bahasa. Apa Quran itu? Quran itu pokok kesalahan. Berharap kulit dengan putih lengket atau apa yang bersihkanlah noda-noda batin kita simbolik simpel aja pak lengket lah itu hati itu balik simpel itu akan bawa lah itu kulit atau ketan kita pula orang Jawa pula apa tanya orang kulit itu jelas kalau baca sejarah orang zaman sekarang apa yang pernah dibuat sekarang
sekarang kita dulu pelajari referensi. Yang kedua itu apem gedi. Kamu merah dan putih hijau warna rasanya. Kamu apa? Itu bahasa Arab, bukan apem itu bahasa Arab. Kenapa? Asal kata huruf apemnya dalam bahasa sampai ketahuan itu afwan. Apa tuh maaf? Kalau dia berjumpa maaf lah, wah, izin aku salah kau sama ini yo. Aku aja tadi kalau aku berkawan. Ini loh kamu pak, aku sedang lewat gitu. Nah, tak sesuai ya. Ini bahasa lagi kau siapa? Bukan sini. Lewat itu begitu. Sama siapa minta izin tuh? Mana kau izin untuk meninggal orang itu? Keluar itu. Ustaz 4 tahun kata dia. Itu terjadi 4 tahun 5 tahun yang lalu. Di sini negara kita. Saya menengok orang motor long kurban. Duduk sama bapak apa tuh? Yang bilang orang capo ya. Terus gila. Tapi yang lewat TV itu. Tidak kenapa? Itu macam long naik batang gitu. Siapa lah? Kalau jamaah itu kan itu apa? Kenapa? Cocok dia tuh potong ya gitu. Cuman apa yang pijat itu? Lewat kelapa. Apa nih kakak yang lewat itu bukan orang sini. Katanya kemana dia? Katanya sekarang kan kopi. Mana mencari orang itu empat lewat itu? Kok bahasa itu bilang? Kok mau itu semua gitu? Apa itu coba? Nah ya, berarti itu apa? Kalau meninggal orangnya tahu bahwa sedekah asnamu dia siapa kuburnya. Kalau kenal orangnya datang ini dia. Tidak izin, apalah sopo-sopo dulu, masa sepi, langsung. Kalau lalu hitam, atau diberi tahu, tak bisa lunas. Jadi kami maaf, aku yang baik, kalian minta maaf, kesalahan yang berat, kesalahan yang untuk sopo saja, makanya aku juga utang 10 juta, adilah, kalau yang dulu bisa tuh. Baik kau, alhamdulillah. Kau, tidak. Makanya apa tadi? Nah, ada lagi pisang namanya pisang raja. Kalau jauh untuk kerajaan itu pak. Itu bahasa Arab. Raja harapkan dengan doa. Simbol itu. Awak tahu yang pisang lawa, apa belajar? Dipakai belajar lagi. Jangan cepat pulang. Ada kan oh ada harapan itu puasa itu doa itu dijabah itu rajoki betul itu harapan dia udah tahu ada namanya roja itu termasuk daripada kemuliaan yang 10 harap berdoa doa itu masa aku tak perlu doa minta sehat ketika bulan puasa dipakai dengan kekuatan bertemu dengan Ramadan ini bisa bersama itu boleh keluarga kita lagi berharap apa sampai ke bulan Syawal. Nah itulah bapak ibu ada lagi yang diampat kue kasok tadi. Nah kasok itu nggak lihat kali. apa tuh itu? Kasong itu dalam bahasa Inggris kasong. Banyak orang Tapi jauh itu kasong itu apa? Kasong memasuk hawa nafsu daripada kejelaan nanti kejelang seorang kasong itu. Ahad maksudnya pak, tasawuf asumlah, asum bahasa tasawuf. Ingat dasar apa? Ini bukan arti daripada nama ini. Maka tasawuf asumlah keburu-keburu biasanya. Apakah yang kedua ini pernah diajarkan Sumatera Utara selain Aceh? Di Langka ini diadakan hampir setiap tahun. Datang orang kita, oh ini buat pula Sumatera Utara. Itu aku dalam untuk nasak saja. Insya Allah yang malas.
Karena keluar itu orang Melayu, orang Batak, orang Jawa bersama berkumpul. Apa kata sang layak buat sekarang? Karena sekarang kita bisa, ya. Kenapa? Gitu Bapak Ibu kesalahan ini bukan hanya orang Melayu, bukan hanya orang Jawa. Sudah banyak pendatang-pendatang sudah. Bukan kita sendiri. Sudah banyak. Kasar tidak. Maka kita mesti legowo menerima keadaan ini. Oh ini, oh orang ini. Supaya itu tidak membuat saling kebencian masalah suku, masalah bangsa. Nah, di situ diajarkan Rasulullah perbedaan suku-suku bangsa. Bani Nadir, Bani Kainuqa, Bani Quraisy, mereka tidak pernah menggaduh begitu. Kenapa? Mereka seiman seakidah. Maka mereka jaga selain hak Allah, bagus aktivitas mereka. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, sebab itu siap pertama ilmu, baik ilmu agama berkaitan dengan Allah ataupun ilmu. Itu masuk sama Allah. Kalau Itu Bapak Ibu rahimahullah, ditahulah kita setelah acara kumpul kemakan tadi oleh wali harus dijaga, dikasih makan masih. Ambil aja lah. Nah, yang tak bawa tak masalah, dan bisa sebut. Ini tak bawa Nabi Dodor. Pulang dari pasung bahasa itu latih semalam nih. Tak usah tuliskan itu. Maka kita latih ilmu yang ada. Dibuat Pak, cuma istilah saja berbeda. Dan ilmu Bapak itu tak sadar tadi. Orang Melayu itu bilang nganggu. Cuma tak tahu gitu lagi Pak, tak ada donatur seperti pulau tadi. Ya, itu. Yang kedua, karena piciknya pemahaman tentang isi daripada punggah itu sendiri. Mau punggah, apa lagi nama tadi? Mau munggah, nah itulah. Mau munggah, itu bahasa awasan kan. Kan kelopas tuh. Ya, Bapak Ibu, ilmu. Selesai ilmu, ada kan perlu dengan lupa iman. Dengan begini, kita bisa afwan dan bisa bermaafan. Awak bukan muslim, iman dari mobil baca beramal, berdiamat semua orang lantak dari situ. Jangan. Ini berkaitan. Kalau persoalan menenas kita ingat sekarang kesalahan kenapa itu untuk yang keempat itu terlaksana ilmu, iman, amal, dan akhlak. Untuk apa itu? Baik orang. Pertama, siapkan dulu kita ini bersih zahir batin. Kiasnya begini. Ibu menyapu dalam rumah. Setelah bersih, dikapel, bahkan abu-abu pun nyingkir. Setelah rumah itu bersih, dari emper rumah atau keras sampai lagi sampai ke dapur. Tiba-tiba datanglah anak ataupun anak itu sedang malu. Kau berumur, kira-kira itu lagi masuk atau tidak? Hah? Semua begitu, kotor lagi, kalau tidak perlu kaku buatnya. Apa katanya? Minimal sama masuk dulu biarkan ambil air belakang. Dua tahun dua. Begitu kaki belakang dulu. Mau masuk, ibu. Dua, kaki mati. Mau masuk, waktu baru mau belakang mau agak malam. Kalau masuk itu, sedangkan kaki kotor saja tak dibagi masuk di rumah yang bersih. Lalu bagaimana pula hati dan kaki yang kotor masuk ke dalam bulan Ramadan yang suci? Nah, kalau begitu solusinya apa? Diterangkanlah perbekalan bulan suci Ramadan. Apa perbekalannya? Suci diri karena kita nak masuk bulan suci. Mana dulu Ustaz? Sucikan dulu diri kita zahir batin. Suci secara zahir mana? Mandilah sebelum kamu berjima. Sebelum itu teman-teman, orang yang sudah sholat, orang yang sudah biasa mandi, malah suruh mandi lagi. Tetapi ketika nak masuk ke Ramadan, bapak-bapak beringat, walaupun apapun profesi kita, pulanglah cepat sebelum maghrib Ramadan pertama datang sudah mensucikan diri.
dengan cara mandi. Bukan aja. Ada yang nanya saya, mandi apa? Pernah Boleh ngikik mandi Bang Ajeng. sunat, Bukan itu, paling bukan kotor. adik kakak. Bisa mandi biasa, silakan. Bisa mandi wajib. Ikut mobil ada nggak? Ada orang saya Ustaz, kalau mandi biasa tidak tahu ya. Ada nggak dia Biasa. cerita mengenai Walaupun mandi biasa, tapi tetap harus Dia nyakit Bang Ajeng seperti sampai Bang Ajeng ikut mobil. seperti kita mandi wajib. Bang Ajeng nggak Nah, mau. tapi Nggak ikut saja tidak naik dia mobil kita lagi mandi gara-gara biasa. dia. Apa salah? Nah, amal kimia. Walaupun mandi itu mandi biasa, halo, dia mandi kita mandi, dia mandi kami ini mandi. Keren ya guys ya. Ayo mandi biasa, mandi biasa. Itu harus siap. Di Bang Ajeng. Nah, ketika dia niat ke mandi, nawaitul husla bil hayati, tidak sunat tidak wajib ya. Nawaitul husla bil hayati lillahi ta'ala. Mandi untuk hidup aku karena Allah Ta'ala. Buat kali lu di situ. Terus sudah kan niat itulah pendatangan pahala orang baik. Sekarang kita datang. Bukan makan yang kalau makan yang harus hukum ini. Makan tidak dosa lagi. Baik, Adalah sama cewek. bungkus jelas wajib. Hati waktu dibuat. Ini kasih Dosa semua. Bungkus dibuat tidak boleh. Apa salah? pas Valentine. Jadi makanya mandi itu ditempat nawaitul muslani hayati lillahi ta'ala. Wajib sunat. Tapi kalau ditanya kembali tidak ulang ada baik mandilah mandi sunat. Mandi sunat obat. Nawaitul muslani taubati sunatan lillahi ta'ala. Tak dapat masalah hati yang mandi obat ya Allah. Tahu Allah dalam hati tak bersorak. Allah ada mulai Ustaz tadi manusia biasa ya. Terus bilang wajib dulu. Bisa wajib dulu. Kalau dia besar dulu atau kotak adalah masuk. Coba kalau kotak mobil sendiri pakai mandi dia bisa dia makin dia. Apa saya masuk besar dia. Satu mandi wajib. Tapi tak banyak orang begitu. Kenapa Pak? Di dalam beberapa kitab jima dalam beberapa hari awal akhir bulan saya tanya saya ngomong begitu akhir bulan awal bulan bukan hukum haram masalah ini dia mampu aja setan banyak di dinding Allah ini bola-bola tuh kalau tak berdoa atau bukan kerajaan setan itu biarkan dia bersama kau bersama laki aku bersama bininya saya menyantar menggauli bininya saya betina bergaul sama lakinya kalau jatuh setitik nanti termati aku jadi ayah sedang datang itulah gimana banyak orang nah setelah itu bagus kembali sunat gimana Terus kayak datang orang kita pergi sama-sama dengan budaya tapi tak langgar syariat orang kampung tak tahu sunat sini mungkin mandinya mandi kelima orang gitu sih batu bara bisa dikatakan mandi mayat mandi pinang. Nah, kalau nggak kakak jejak jejak kakak. Saya bilang ke sana, Pak, saya jauh lagi. Mana orang Pak saya? Kau tak mandi, ini pada biasa. Saya bilang tidak sore, banyak jual 5 bungkus. Apa dia jauh lagi? Apa yang dimandi itu tuh? Kalau ada air jeruknya itu, ada mayat, apa lagi? Ada salah tidak terus gitu dia. Di bawah ini film rangkaman dari wanita apa Luan cuma jangan syariat biar ada senang kau jangan terima kau jangan terima kau main gitu majam enggak ini mau tidak ya udah kembali belum sabar sobat kalau ini kuasa keterangan timun itu salah ini deh dari kamu bilang masalah ibadah dan ibadahnya mana jangan ada sih sudah selesai ini mesti dohir wow bersih batin bagaimana istighfar ada keromobong ini istighfarnya kita kali nah mantap tiga kali anda sebagai ibu mencah itu bilang ganjil itu
ganjil, Rasul kusuku yang ganjil, Allah kusuku yang ganjil nih. Bacalah ayat astagfirullahaladzim. Niat yang pertama istimewa dong. Kan tak bisa istighfar, kalau istighfar tak bisa istighfar bubeo. Istighfar bubeo astagfirullah. Ibu, sebut bagus-bagus hurufnya, kalimatnya, kemudian hadir hati kepada Allah. Kalau hati lengkaplah sudah tauhid kita, juga tasawuf kita. Duduknya, baca rela, Waalaikumsalam. woi mati batu hidup Ismi Iza. kalau patuh kata orang tadi balik itu sama rokok si pice ya so tadi baca Lupa nggak? Apa kabar? Yuk khairi alhamdulillah. Apa? Ya. Aku suka bahasa Arab. Coba lihat ada orang mulut menyebut, hati menyambut, nyawa merasa. Kalau tak kita banyak tahu itu ya nah, baiknya mulut menyebut, hati menyambut, nyawa merasa. Lengkaplah itu Bapak tentang tauhid. Coba saya tanya. Makanya istighfar pertama. Coba lihat saya tanya pakai bahasa Arab. Astagfirullahaladzim. Dosa-dosa sama manusia. Astagfirullahaladzim. Dosa-dosa itu putih. Antara kata kesifat melayakmu, akhirnya itu potong bertutup ampun itu. Nah, kepada manusia ini apa? Payah untuk kumpulkan. Karena dosa sama manusia, sama Allah dapat kono, sama manusia kono. Dosa sama Allah, sama Allah aja. Kalau sama manusia melanggar larangan Allah, dosa sama Allah. Larangan Allah apa? Nah, berarti jangan lain. Apa? Agak gitu. Jangan putuskan sama rohim. Lah, mana berarti ini belang macam. Dosa sama manusia sekaligus dua di kono. Cipin Nah, ekran. Allah dilanggar, manusia boleh minta Ekran. maaf. Udah tak maaf kita maaf kalau Nabi silakan dari itu pasak. Namun Raja itu sekarang bisa goceng orang. Saya pernah goceng siapa? Dengan begini setidak-tidaknya awak Enggak jatuh kan? dari situ bisa kenapa? Dari kelahan video perbekalan untuk meningkatkan dia bertambah. Setelah itu baru dilaksanakan amal sore. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak buat kesimpulan. Mana bisa dipakai satu pengajaran. Silakan dapat ibu ambil. Mudah-mudahan tahun berikutnya kita terbuka wawasan. Terus kemudian ini. Apakah kemudian satu kelompok atau memang kealuan agama? Dengan demikian pahamlah kita. Ternyata isi dari undangan itulah yang menjadi pokok dari pengajar agama. Yang ada silaturahimnya, ada makan bersamanya, ada sedekahnya. Kalau perlu akan datang kali perdana lagi agak sedikit godang. Ini kita mau sampaikan. Mohon maaf saudara. Kita itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami